Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan memilih peradaban Abbasiyah karena peradaban ini memainkan peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan teknologi di dunia Islam serta dunia secara umum. Peradaban Abbasiyah dari kemunculan hingga kemundurannya. Peradaban Abbasiyah adalah salah satu peradaban terbesar dalam sejarah Islam dan dunia. Dikenal sebagai masa keemasan Islam, mereka menggantikan dinasti Umayyah dan membawa kemajuan luar biasa dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan ekonomi. Namun, peradaban ini juga mengalami kemunduran akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Kemunculan peradaban Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah muncul setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya Abbasiyah antara lain: yang pertama, ketidakpuasan terhadap dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah lebih mengutamakan orang-orang Arab dalam pemerintahan dan militer, sementara kaum Mawali, Muslim non-Arab, merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2. Lalu, pajak yang tinggi bagi non-Arab semakin memperburuk ketidakpuasan. Yang kedua, adanya dukungan dari kaum Mawali dan Persia. Abbasiyah mendapatkan dukungan dari kaum Mawali dan kelompok Syiah yang tidak puas dengan kepemimpinan Umayyah. Lalu, pemimpin revolusi Abbasiyah, Abu al-Abbas as-Saffah, berhasil mengalahkan pasukan Umayyah dalam pertempuran Zab 750 Masehi dan membantai keluarga Umayyah. Yang ketiga yaitu perpindahan ibu kota ke Baghdad. Khalifah Al-Mansur 754-775 Masehi memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad, Irak, yang kemudian berkembang menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan dunia. Lalu, kemajuan peradaban Abbasiyah. Masa kejayaan Abbasiyah terjadi antara abad ke-8 hingga ke-10 Masehi yang dikenal sebagai zaman keemasan Islam. Beberapa faktor yang mendukung kemajuan peradaban ini meliputi: yang pertama yaitu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dinasti Abbasiyah sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Mereka menerjemahkan banyak teks Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Beberapa ilmuwan besar Abbasiyah yaitu ada Al-Khawarizmi, penabung aljabar dan angka nol. Lalu ada Ibn Sina, penulis The Canon of Medicine, buku kedokteran yang digunakan selama berabad-abad. Lalu ada ilmuwan yang bernama Al-Razi, mengembangkan ilmu kedokteran, menemukan penyakit cacar dan campak. Lalu ada ilmuwan Al-Battani, astronom yang menyempurnakan pengukuran panjang tahun matahari. Lalu yang kedua, dalam Baitul Hikmah atau pusat ilmu pengetahuan, didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan berkembang di bawah Al-Ma'mun, merupakan pusat penerjemahan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Banyak karya filsafat Yunani, Plato, Aristoteles diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu dalam kemajuan teknologi dan ekonomi, perkembangan di bidang navigasi seperti pembuatan astrolabe dan kompas. Lalu ada sistem perbankan yang canggih dengan konsep cek yang mirip dengan sistem perbankan modern. Lalu Baghdad sebagai pusat perdagangan internasional menghubungkan timur dan barat. Dalam kemajuan seni dan sastra, perkembangan sastra Arab termasuk kisah-kisah dalam 1001 Malam. Lalu ada pembangunan arsitektur Islam megah seperti Masjid Samarkand dengan menara spiralnya. Kemunduran peradaban Abbasiyah. Meskipun mencapai puncak kejayaan, dinasti Abbasiyah mulai mengalami kemunduran pada abad ke-10 Masehi. Beberapa faktor utama penyebab kemunduran
peradaban Abbasiyah, yaitu konflik internal dan pemberontakan. Abbasiyah menghadapi banyak pemberontakan dari wilayah yang ingin merdeka seperti dinasti Fatimiyah di Mesir, lalu dinasti Umayyah di Spanyol yang mendirikan kekhalifahan Cordoba, dan Uwaihi dan Seljuk yang akhirnya mengendalikan Baghdad. Konflik internal dan perebutan kekuasaan melemahkan pemerintahan pusat. Lalu ada dalam kemunduran ekonomi, pajak yang tinggi dan korupsi membuat rakyat semakin miskin. Lalu ada infrastruktur yang rusak menghambat perdagangan dan pertanian. Lalu ada serangan bangsa Mongol 1258 Masehi, Hulagu Khan cucu Genghis Khan menyerang Baghdad. Kota Baghdad dihancurkan dan Khalifah Al-Mustasim dibunuh. Baitul Hikmah dihancurkan dan banyak buku-buku ilmu pengetahuan dibakar. Lalu hilangnya kekuasaan Abbasiyah. Setelah kehancuran Baghdad, Abbasiyah hanya bertahan secara simbolis di Kairo di bawah perlindungan dinasti Makhluk. Pada akhirnya, kekhalifahan Abbasiyah benar-benar berakhir ketika Kesultanan Utsmaniyah menaklukkan Mesir pada tahun 1517 Masehi. Tetapi warisan Abbasiyah tetap hidup hingga saat ini, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, filsafat, kedokteran, dan sistem perbankan modern. Sekian dari saya, terima kasih.